Soal Rizka yang diduga jadi orang ketiga di hubungannya Kang Sule sama Bunda Natali. Rizka ini tuh memang pernah jadi pelakor di rumah tangga kita. Dia pengen membersihkan namanya seakan-akan dia itu tidak bersalah. Dia itu Oke. bukan pelakor, dia Suci itu kan. suci Jadi gitu. kasusnya Kang Sulaiman Natali kan sebetulnya. Iya, Kan? emang drama queen aja sih dia tuh. Iya. Jadi sampai sekarang juga masih belum menerima kekalahan. Saya awalnya diem, nggak, udahlah biarin aja gitu. Cuman pas ketika dia udah pencemaran nama baik itu udah wah ini udah beda urusan nih, saya bilang gitu. Buktinya mana gitu. Nah itu mulai saya agak geram nih. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Bandung, Indonesia. 3, 2, 1, kita mulai Rumah Uya. Oke, dan di sana di Bandung ya, Yeah. berarti ya. Sudah ada Feni dan Tama. Tama ya. T-A-M-A. Tama. Ya. Tama Aditya ya. Iya, betul. Oke. Tama dan Feni adalah suami istri. Oke, ini sebetulnya apa? Soal masalah apa yang kalian ngomongin? Jadi ini tuh Soal siapa? Soal apa? soal Rizka yang diduga jadi orang ketiga di hubungannya Kang Sule sama Bunda Natali. Loh, hubungan dengan kalian? Jadi kita hubungan dengan kita itu kita juga ngalamin hal yang sama dengan Bunda Natali dan Kang Sule dengan perempuan yang sama, dengan Oh, Rizka dengan juga. Rizka ini? Di Ya. rumah tangga kalian berdua? Iya, betul. Ini kita lihat artikelnya ya. Gimana? Iya, jadi si Rizka ini tuh memang pernah jadi pelakor di rumah tangga kita. Oke. Jadi dia itu pernah jadi pelakor suami saya. Dia Ini pernah. Tama ini? Iya. Oke. Ya. Jadi dia tuh udah. Jadi waktu itu saya jujur saya nggak terima dengan statement dia. Dia bilang saya bukan pelakor, katanya gitu. Saya tuh bukan pelakor, saya tuh terzolimi, dia bilang gitu. Saya hanya dituduh. Oke lah mungkin gitu ya. Tapi saya sih nggak setuju ya. Saya nggak setuju karena menurut saya itu nggak sesuai dengan apa yang dia omongin, karena memang kenyataannya dia itu memang pelakor ya. Karena waktu itu dia udah pernah jalan sama suami saya dari tahun 2020 sama tahun 2022 gitu. Oke, jalan ini apa hubungannya? Dia pernah selingkuh sama suami saya di tahun 2020. Udah Sama sampai ini ya. ya selama 3 bulan jalan ketahuan sama saya kan. Terus udah gitu udah hilang. Tahun 2022 pas bulan Maret dia datang lagi, ada lagi di kehidupan kita gitu. Terus sampai nikah siri. Oke, dengan Tama. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan nih, apa yang membuat Tama juga berada di sini dan pengen ngomong ini? Itu kan secara nggak langsung, maaf ya. Ini kan membuka aib kalian juga nih. Iya, betul. Iya, kalau saya sih ngelihatnya gini, jadi emang sebelum kejadian ini tuh Rizka menjelek-jelekan saya di sosial media ya. Sosial media, mungkin saya berpikirnya awalnya ya udahlah mungkin dia sakit hati karena saya balik ke istri saya. Itu yang pertama. Nah, kemarin ketika dia live di salah satu stasiun TV, boleh disebutin nggak di sini? Boleh. Oh, di Rumpi ya, dia live di Rumpi. Ya itu ada statement dia yang bikin saya kok berlebihan ya. Jadi kayak contohnya saya ini suka morotin dia ya, bahasanya morotin dia, terus banyak sekali korbannya saya katanya yang sama seperti dia. Oh, nah, dibilang kamu yang laki-laki malah morotin dia gitu. Iya, saya laki-laki morotin dia, terus banyak juga korbannya kayak dia. Lah, saya bilang dia perkumpulan pelakor apa gimana, organisasi atau apa gitu. Saya mikirnya begitu sampai dia kok bisa tahu semua. Emang buktinya mana gitu. Nah, itu mulai saya agak geram nih, Mas Uya. Saya agak geram karena ini pencemaran nama baik loh, bukan masalah sakit hati lagi. Case-nya udah beda gitu. Saya mikirnya begitu. Oke, masih ada buktinya nggak dia menjelek-jelekan kamu di sosial media?
Itu kayak masih ada di YouTube ya? Di YouTube ada ya? Itu yang di Rumpi ya? Yang di Rumpi ya? Live-nya dia di Rumpi ada kok. Oh, yang dia menjelek-jelekan kamu ya? Iya, di situ. Iya. Oke, makanya disinilah kamu pengen mengklarifikasi sebetulnya ya? Iya. Oke, jadi bukan gak ada hubungannya sama Kang Sulaiman Natali, cuman kebetulan cewek ini yang dituduh Iya, kita jadi pelakor. Ya, saya cuman nggak terima. Ya, Saya cuman nggak terima sama statementnya Rizka ini yang dia bilang dia pengen membersihkan namanya seakan-akan dia itu tidak bersalah. Dia itu bukan pelakor, Suci, dia itu suci. Di kasusnya Kang Sulaiman Natali kan sebetulnya. Iya, betul. Iya. Saya nggak terima karena menurut saya ada kasus yang lebih parah malah gitu kan. Dia tapi berasa dirinya tuh suci gitu. Oke. Intinya saya mau tanya nih, karena saya kan seminggu ini nggak berita di TV Indonesia ya. Coba saya mau tanya, kenapa waktu di Rumpi itu dia justru mengeluarkan bukti-bukti atau ngomongin soal dengan kamu juga gitu? Nah itu dia masalah-nya. Dia kayak blunder sendiri ya kayaknya. Mestinya itu kan aibnya dia ya. Ketika dia mengeluarkan statement malah masalah personal gitu kan. Tadi hubungannya sih, jadi kalau di situ sih saya lihatnya kayaknya Kang Sule itu ngontek ketika di Singapura. Kontak Rizka yang saya tahu ya di situ tuh. Dia menanyakan kabarnya dia, Rizka yang masalah ya. Terus karena Rizka itu lagi ceritanya baru putus, udahan sama saya karena saya balik lagi sama istri saya. Nah, itu keluarlah diomongin langsung statement. Diomongin sama dia. Akhirnya dia ngomongin masalah ya itu kenapa harus dibuka gitu case yang kita. Oke, padahal nggak ada hubungannya harusnya gitu. ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Cuman ya istri saya mungkin ngerasa dia pernah ada seseorang yang merebut suaminya, dia speak up. Saya awalnya diem nggak, udahlah biarin aja gitu. Cuman pas ketika dia udah pencemaran nama baik itu udah, wah ini udah beda urusan nih, saya bilang gitu. Kayaknya harus dibenerin, saya bilang gitu. Oke, kalau boleh saya tanya gitu, kamu berarti mengakui bahwa kamu memang pernah ada hubungan ya, sama dia ya? Oke, boleh nanya nggak, walaupun agak sedikit pribadi ya, tapi nggak mau jawab nggak apa-apa. Kamu udah punya istri, terus apa yang membuat kamu saat itu berhubungan dengan dia? Oke, ini bakal saya jawab. Saya 2 kali berhubungan sama dia. Awal tuh 2020. Dia itu seorang janda, Rizka itu. Awalnya sih ketemu di salah satu pencarian bakat ya. Saya di situ juri musik lah. Dia kan penyanyi awalnya. Dia sebagai peserta saya. Akhirnya karena ada sesi interview lebih dalam lah. Akhirnya kan lebih tahu dia seperti apa. Akhirnya banyak sekali yang berhubungan sama antara ibu dan anak. Karena dia punya 2 anak. Yang anak yang kecil itu dia nggak punya sosok seorang bapak. Akhirnya saya orangnya gampang iba ya. Masuklah gitu karena dengan ya cuman care awalnya sampai akhirnya saya berpacaran di 2020 gitu sampai akhirnya ketahuan sama istri saya. Nah, yang 2022 ini saya lagi menjalankan project, saya emang nggak balik ke rumah itu sekitar 8 bulan. Nah, tiba-tiba itu bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Bulan Maret itu saya dapat kayak DM gitu. Dapat DM dari Rizka, DM-nya sih kayaknya dari bulan akhir tahun ya. Cuman saya baru buka gitu, tiba komunikasi lagi. Ya, saya langsung komunikasi lagi. Nah, singkat ceritanya banyak sekali kejadian selama saya sama Rizka itu yang skip. Saya banyak yang nggak tahu gitu. Tiba-tiba saya dikasih tiba-tiba jalan-jalan akhirnya kebongkar dan 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri saya alhamdulillahnya bisa kembali ke istri saya. Oke, jadi kamu nikah siri itu di tahun ini ya, di hubungan yang kedua ya? Iya. Ketahuan lagi sama istri kamu? Iya, ketahuan lagi gua. Nggak ketahuan. Kok bisa? Iya. Dia ngaku sendiri. Oke. Oh, ngaku. Kalau nggak ngaku nggak tahu mbaknya? Tahu. Curiga sih ya. Enggak sih, bukan curiga, tapi ada orang tuanya si Rizka datang ke rumah saya. Oh, orang tua Rizka datang ke rumah kamu ngapain? Iya, cari anaknya. Cari Rizka. Orang tuanya tahu kalau anaknya menikah dengan suami kamu? Iya, jadi Rizka itu dicari sama orang tuanya karena Rizka kabur dari rumahnya. Pada saat itu Rizka itu merasa terusir sama keluarganya karena Rizka
jujur sama keluarganya kalau dia itu udah nikah sama suami saya. Sedangkan orang tua itu tidak setuju karena orang tuanya tahu kalau Tama itu udah punya Udah istri beristri. gitu. Ya, sudah beristri, tidak setuju. Terus dari situ orang tuanya nggak terima gitu. Jadi merasa dianggap sudah mati sama Rizka karena dia bilang kenapa bisa nikah tanpa wali yang sah gitu. Sedangkan orang tuanya kan udah ada, masih ada gitu. Pada saat itu orang tuanya tuh kan lagi sakit parah. Terus Rizka ngomong kayak gitu, akhirnya orang tuanya marah dan ngerasa terusir katanya gitu. Akhirnya orang tuanya nyari ke rumah saya. Dia bilang kalau Rizka itu katanya udah nikah sama suami saya gitu. Dari situlah Rizka kamu tahu. Dari situ saya tahu gitu. Baru tahu kalau nikah ya? Iya, iya. Syok nggak? Syok nggak, Mbak? Syok lah. Terus langsung marah-marah ke suami apa gimana? Enggak, kan waktu pada saat itu suami kan hilang sama Rizka. Makanya jadi suami itu hilang selama 2 bulan. Nah, ternyata selama 2 bulan itu ada sama si Rizka ini gitu. Saya nggak tahu karena saya juga nggak bisa kontak sama suami. Nggak bisa kontak sama sekali. Pokoknya hilang aja. Saya sampai ke kantor polisi gitu minta di-track di mana kira-kira posisi terakhir di HP-nya itu gitu. Ternyata udah nggak bener. Terus udah kayak gitu ternyata mereka itu udah pindah-pindah tempat gitu, pindah-pindah tempat, udah dikasih tahu sama polisi ini, oh ada di sini, oh ternyata pindah, oh ke sini. Jadi mereka udah tahu kalau kita cari gitu, sampai bawa-bawa polisi segala. Oke, sampai segitunya ya. Oke. Nah, Tama, pertanyaannya ada 2 nih. Apa yang membuat kamu ingin menikahi Rizka? Padahal kamu udah punya istri, pertama. Yang kedua, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan Rizka dan kembali ke istri kamu? Ini pertanyaan penting karena buat pelajaran juga buat para istri-istri yang suaminya mungkin selingkuh gitu kan, atau para suami-suami yang selingkuh dengan orang lain. Tapi bukan berarti pelajarannya bahwa suami-suami yang berselingkuh biar aman jangan ketahuan ya, bukan itu ya. Tapi itu juga mungkin bisa dipakai juga. Oh enggak, bercanda ya. Oke. Kenapa? Apa lebihnya Rizka dibanding istri kamu sampai kamu mau menikahi dia? Yang pasti ini agak sedikit aneh, Mas Uya. Yang pertama tuh mungkin saya sadar karena saya cuma berpacaran, saya tahu saya nggak mungkin ninggalin keluarga saya gitu. Yang kedua ini kayak terpanggil saya, tiba-tiba tiba-tiba saya bisa komunikasi. Itu kejadiannya begitu cepat. Maret itu saya komunikasi, nggak lama dari komunikasi itu jarak seminggu saya menikah. Itu tuh kayak banyak sekali kelinglungan di saya bingung gitu kenapa bisa seperti ini sampai akhirnya kebongkar dalam artian saya diadu domba sama sama tim saya ketika saya bilang ada project saya diadu domba itu sampai akhirnya kebuka, oh ternyata aslinya kebuka gitu. Nah itu baru saya akhirnya memutuskan emang dari awal saya niatnya emang saya nggak mau sama siapa-siapa gitu karena udah pernah bikin salah saya sekali gitu 2020. Nah itu sih jadi emang sempat bingung saya, banyak skipnya. Kenapa bisa seperti itu? Saya mikir apakah ini ada hubungannya sama mistis atau apa? Saya juga percaya nggak percaya 2022 masih ada begitu gitu. Cuman banyak kejadian yang skip saya di situ. Yang ngajak nikah siapa? Nah ini yang saya bingung. Tiba-tiba saya nikah aja. Saya nikah. Maksudnya saya tahu nyadar gitu posisinya. Cuman ketika saya nganggap pernikahan itu sakral ya Mas ya, walaupun itu sirih tetap aja sakral. Pasti kan dalam hati itu ada greget gimana, ini enggak kayak gitu. Jadi kayak saya tiba-tiba nikah sirih, tiba-tiba ya udah dia kemana saya kemana, ada project lagi gitu. Jadi emang kejadiannya begitu cepat Mas, 2 bulan lah. Waktu dia akhirnya kamu menceraikan dia, apa dia minta cerai apa gimana? Apa kamu nikahin dia? Jadi emang saya banyak konsultasi ketika dia nikah siri, dia nggak punya saksi dari keluarganya, secara yang sah ya, keluarga benernya gitu. Katanya dia bilang nggak sah. Cuman saya pas balik ke istri saya menalak dia sih, walaupun itu sah apa enggak, cuman yang pasti saya harus talak ketika itu udah ijab kabul. Saya talak. Dia terima. Dia sempat ngobrol ya sama kami.
minta maaf lagi ya. Dia pengen clear suasana apa gimana? Coba jelasin. Iya, jadi ya nggak terima sih. Jelas dia nggak terima. Orang kan katanya dia pas ditinggalin sama Tama, ditinggalin sama Tama katanya dia mau bunuh diri. Kata siapa tuh? Ada kata temen. Jadi emang maksudnya dia tuh orangnya dramatis. Kenapa dia bisa diusir dari keluarganya? Jadi ada kejadian dari tempat saya base saya mengerjakan proyek itu, dia pulang ke rumah sampai akhirnya katanya dia diculik sampai dia kirim-kirim voice note. Diculik ke bawah ke diculik Sumedang. sama? Ya, saya itu kurang tahu. Jadi katanya saya kan nanya sama orang yang bisa nge-track ya percakapan kayak gitu. Ternyata dia punya pacar di Sumedang. Akhirnya dia tahu saya lagi ada project. Nah, jadi katanya saya pengen ngasih dia sesuatu lah, ya apa rumah lah, mobil apa bla bla bla, nanti dia bakal dimodalin katanya. Sampai begitunya gitu. Intinya mah dia diculik lah. Jadi sampai dia buang handphonenya, dibawa mobilnya, sampai ada voice note-nya kayak lagi disiksa begitu. Cuman ada di HP saya yang lama, saya nggak ada buktinya. Cuman nah dari situ kan saya kejar nih sama tim saya sampai ke Sumedang. Ketemulah si Rizka ini ada di dekat tukang pecel lele. Yang ada tukang pecel lele. Sumedang tuh harusnya tahu tukang tahu ya. Ya ini tukang pecel lele. Gue bingung kenapa pecel lele ya. Ngapain dia tukang pecel lele? Alat nampalas kaki. Yang gue bingung kenapa dia bisa tahu kontak gue. Sedangkan HP-nya kan diambil katanya. HP-nya diambil, dia bisa tahu nomor gue, sedangkan nomor gue nomor baru ya. Nggak mungkin apalah. Gue sendiri aja nggak apa. Nah udah gitu dia bilang dia diculik, dia disiksa. Mobilnya mana? Saya bilang mobilnya saya cari ketemu. Anehnya kuncinya ada walaupun ya kayak disumputin lah. Mestinya kalau dia perampokan ya pasti diambil mobilnya ya. Iya. Ini agak-agak sedikit janggal. Sampai akhirnya saya bawa ke keluarganya. Kan saya berpikir, aduh ini pasti dicari sama keluarganya karena udah jam 12 malam lebih lah. Jadi saya ke rumahnya, sampai ke rumahnya. Saya melihat di situ dia Rizka ini disiksa sama keluarganya malahan. Bukannya dirangkul karena udah ada kejadian. Nah, saya baru tahu dari istri saya ternyata emang dia orangnya drama. Jadi udah berapa kali dengan modus seperti itu. Ternyata ini kejadiannya kapan yang kayak diculik-culik ini kapan? Maret akhir kalau nggak. Oh ya pas kamu nikah sama dia itu. Pas sudah nikah. Oke. Karena saya mikirnya dia istri saya, istri secara ini ya. Maksudnya saya udah nikah sama dia, saya ngerasa wah apa ya, saya harus backup dia pada saat itu gitu. Saya harus backup dia. Terus akhirnya karena dia disiksa, dia keluarlah omongan ke keluarganya. Saya sudah menikah siri sama Tama. Marah keluarganya, makanya diusir tadi. Nah, saya bawa kan saya selamatin karena udah diusir sama keluarganya. Iya. Diselamatin, saya dikiranya membawa dia kabur. Seperti itu. Ya. Sampai tapi itu yakin itu drama ya, bukan penculikan bener ya? Kalau feeling gue sih drama ya. Kayaknya kalau emang itu drama, harusnya raja drama bukan Uya-Kuya lagi ya. Iya, makanya gue bilang. Orang kan ngecap Uya-Kuya raja settingan, raja drama. Bukan, padahal banyak drama-drama dalam kehidupan nyata. Kalau gue kan drama kebanyakan di dalam hiburan ya. Kalau lu Mas Uya kan beda-beda ya. Kalau dia tuh mengulang scene yang sama gitu, kayak diculik, itu kan bikin gue iba. Dan bukan untuk kepentingan hiburan ya, bukan untuk kepentingan hiburan. Bukan, karena buat mengambil simpatik gue lah makin apa ya. Ya begitulah Mas. Jadi emang ini agak unik juga nih orang gitu. Gue sih melihatnya begitu. Dan suruh gini, gue kan udah berapa lama nggak ngikutin beritanya ya. Sebetulnya Rizka ini dengan Natali itu apa sih? Maksudnya ada keributan apa sih? Jadi Rizka ini kan sempat kerja sama Kang Sule gitu. Iya. Terus katanya sempat deket atau gimana sih juga nggak ngerti. Ada kemarin kan sempat viral ada voice ya? Iya, video. Lagi ngobrol direkam ya. Lagi ngobrol direkam. Ada antara siapa dengan siapa? Gitu yang itu yang story-nya Bunda Natali ya. Oke, sebentar. Siapa? Tim Jakarta punya bukti voice note nggak? Kita pengen putar. Ada ya? Oke, kita putar dulu ya. Jangan sampai bilang lagi ke Akang ya. Iya, astaga. Biar tahu kenapa Teteh ngomong gini, karena kemarin kan adalah kata-kata Bunda yang jadi nggak enak ke aku gitu loh. Jadi itu Mang
Raja tuh pernah bilang ini, Senah, Neng mau nggak sama si bapak? Bilang gitu. Bilang gitu. Katanya diam dong. Maksudnya apa mah? Neng Dae, kalau aku mau intinya, terus misalnya si bapak ada tuh kasih duit, jangan lupa Mang Raja kasih juga, bilangnya gitu. Cuman kan pasti ketemu kalau lagi di SOS. Itu kalau lagi SOS, kita tuh selalu hindar, pokoknya gimana caranya, hindar aja. Takut gitu loh, takut dia iseng atau apa gitu kan. Soalnya kan tahu ya, pas kalian lagi ke Singapura, itu dia nelpon malam-malam jam 12 malam. Kata Teteh kan, Teteh nggak nge-save nomor dia kan awalnya. Emang udah nggak ada, karena handphone Teteh juga ganti loh. Halo? Iya. Kemana wae Senah? Kata bilang kemana aja Senah gitu. Kemana wae katanya ganti nomor, menit beja-beja, nggak bilang-bilang gitu. Kata gimana bunda sih apa lagi pada di Singapura, makanya orang nelpon didinya itu. Oke, jadi itu ya, itu voice note antara Natali dengan Rizka ya. Kita tuh berdua udahlah urusan orang gitu. Kita nggak mau tahu ikut campur. Awalnya begitu, Mas. Jadi kalau yang saya tangkap dari voice note tadi, cewek ini yang hubungin Natali gitu ya, ngomong soal sesuatu ya. Iya, ngomongin soal. Tapi yang saya tahu ya Mas ya, yang saya tahu itu isinya tuh kayak Kang Sule mau Rizka mau Kang Sule mau nggak sama nggak ada yang bilang ada yang bilang apa Mang Raja ya? Mang Raja namanya tuh Mang Raja kalau nggak salah. Iya. Mau nggak sama Kang Sule? Itu pengakuan si Rizka kan? Ya, pengakuan Rizka itu dari kan? Voice itu ya. Iya, pengakuannya seperti itu. Ke Natali. Nah, itu yang membuat itu jadi panas. Tapi setelah gosip ini berkembang, justru dianya yang menyangga gitu ya. Iya. Bener nggak? Iya masalahnya. Oh, jadi Rizka yang memulai pembicaraan itu ke Natali. Iya. Dan akhirnya rumah tangga mereka kisruh, tapi akhirnya Rizka juga yang menyangga di TV gitu ya. Iya. Iya, harusnya kan kalau memang tidak ada apa-apa, nggak perlu dia manas-manasin ke Natali kan. Iya, orang dia gitu ya kali ya. Dia bikin story kan di WhatsApp-nya dia, karena saya masih ada WhatsApp-nya dia kan, WhatsApp-nya si Rizka. Itu saya sebelumnya nggak tahu ya itu sebenarnya ditujukan untuk siapa, sebelum saya tahu kasus yang ini, masalah yang sama Bunda Natali. Iya. Saya nanya sama suami, ini dia bikin status buat siapa lagi nih? Dia bilang kok ada masalah anak-anaknya segala, masalah aib dibawa-bawa gitu kan. Kalau nggak kasihan sama anaknya, gue bakar juga aibnya, dibilang kayak gitu kan. Saya nggak tahu ada masalah sama itu ya, sama Bunda gitu kan. Pas besoknya baru tahu ada masalah itu. Oh, jadi kemarin status-status yang di WA itu berarti itu memang buat Bunda Natali yang dibilang ngejelek-jelekin Bunda lah ya, gitu kan. Saya nggak tahu, nggak paham awalnya gitu kan. Pas waktu besoknya saya baru ngerti ternyata karena mungkin si Rizka itu nggak temenan di WhatsApp ya sama Bunda, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Padahal saya baca gitu statusnya. Nah, pas di situ barulah keangkat kan, dia ada saya lihat di inset dia pengakuannya, dia berstatement. Nah, di inset itu dia bilang dia ngerasa dihujat gitu kan. Ngerasa dihujat. Saya dihujat sama netizen katanya gitu, dikatain pelakor. Saya nggak terima, dia bilang orang tua saya sakit. Padahal kenapa dia dihujat netizen itu adalah gara-gara obrolan dia dengan Natali ya. Pengakuan dia ke Natali ya. Dia sendiri yang ngomong kan? Iya. Iya. Harusnya nggak perlu lah dia ngomong gitu kalau memang tidak terjadi apa-apa. Harusnya nggak perlu kan? Iya. Ya, oke, saya ngerti, saya paham. Oke. Tapi artinya kalau emang siapa tadi namanya orang itu Rizka. Rizka itu juga pernah menjadi pelakor di dalam kehidupan kamu, kata kalian ya. Iya. Bukan berarti juga itu membuktikan dia juga adalah pelakor di kehidupan Kang Sule dan Natali kan, berarti kan? Iya.
tidak membuktikan ya, karena ini konteks yang berbeda. Cuman kamu tidak setuju dengan pernyataan sanggahan dia kemarin di Rumpi yang membawa kamu dan bilang bahwa dia menurut kalian suci dan bukan pelakor gitu ya. Oke. Tapi ini saya luruskan juga bukan berarti dia terbukti juga jadi pelakor di rumah Kang Sule, di rumah tangga Kang Sule ya. Jadi biar lurus nih. Oke. Jadi kalian juga ngomong di sini. Iya, nggak suka statementnya yang menghubung-hubungkan ke kalian pas saat dia diwawancara di Rumpi. Iya. Itu masalahnya. Mungkin kalau nggak dia bongkar aibnya sendiri, kita juga ya udahlah itu mah apa ya. Yang lucunya itu ya dia bilang saya gini tuh bukan panjat sosial, tapi setelah itu story-nya kalau mau endorse ke bawah ya. Gitu. Oke, iya. Oke, saya bilang. Iya. Oke, tapi pertanyaan saya nih saya lagi nih. Kamu nggak keberatan? Kamu ngomong ke sini kan menghubungi tim kita untuk ngomong ke sini. Sorry nih, kamu sebagai korban pelakor, istri kamu adalah pelaku perselingkuhan itu, dan kamu memutuskan untuk bicara di sini gitu. Itu kamu nggak merasa beban atau mungkin gimana? Enggak. Jadi gini, Mas, kalau saya mikir kita manusia nggak luput dari salah ya. Gue juga udah bikin salah 2 kali. Dan ya gue masih bersyukur, alhamdulillah gue masih diterima sama bini gue, sama sama keluarga gue. Mertua itu paling berat, mertua ya, keluarganya dari bini gue berat banget. Cuman ya gue berpikir semua orang pernah berbikin dosa gitu. Ketika gue dikasih kesempatan yang ketiga loh, ini kesempatan terakhir gue, mungkin gue pasti maksimalin kesempatan gue. Dan gue gak akan munafik kalau gue pernah bikin dosa ya udah gue akui akhirnya gue minta maaf gitu, gak akan panjang. Berbeda kalau misalnya gue bikin dosa pembenaran terus, ngeles terus ya nggak ada beresnya. Nah ini sebenarnya setuju. Iya, gue mau speak up di sini tuh ya sebenarnya banyak yang kayak gue ya. Cuman endingnya mungkin bad ending ya. Udahan gitu. Iya. Kalau gue sih yang gue tahu begitu. Cuman kalau saya pikir sih apa yang namanya ya, semua itu masih bisa dibenerin kok. Semua masih bisa dibenerin gitu standarnya. Dan ya akuin aja kalau kita salah ya salah aja gitu. Berani aja untuk bilang. Gue salut sih sama lo. Dalam arti kata untuk ngomong seperti ini mungkin nggak banyak orang yang pengen bisa punya keberanian mental yang kuat untuk ngomong bahwa ini aib gue, ini perselingkuhan gue gitu kan. Tapi lo ngomong ini demi suatu kebenaran gitu kan ya. Juga untuk pelajaran buat yang lain bahwa inilah yang terjadi jika ada perselingkuhan gitu kan ya. Tapi kalian bisa membuktikan bahwa apapun yang terjadi, kau pernah berselingkuh, kau pernah nikah siri dengan orang lain, pernah mengkhianati istri kamu, tapi kau bisa kembali dan istri kamu juga dengan legowo bisa menerima kamu kembali. Ini yang bisa dijadikan pelajaran sebetulnya di tayangan kita kali ini ya. Iya Mas Buya, saya juga bilang sama istri saya bilang, luka bisa sembuh, tapi bekasnya nggak bisa hilang. Tapi gimana caranya saya menutupi luka kamu supaya apa ya, minimal kamu nggak bisa lihat lagi luka kamu gitu. Wah, gitu, ini bisa jadi ide buat lagu nih kayaknya gue nih. Iya kayaknya Mas. Ayo kita bikin lagu. Ayo. Aduh, ya emang. Lo pekerjaan lo apa sih? Tama musisi, lo musisi apa, Pak? Ya gue sempat layar lebar juga, sempat Mas FTV juga sempat kayak gitulah, musisi ya. Iya. Kebanyakan lebih. Tapi lo ngomong di sini bukan untuk pansos kan? Enggak. Gue cuma mau ini aja sih. Ya, meluruskan ya. Gini Mas, gue tuh apa ya, dari 2022 ya pas saya balik ke dia itu saya udah terlalu banyak sampai dibikin status sama dia wanted lah apalah, mungkin sakit hati kali ya karena saya balik ke istri gitu. Saya masih terima Mas. Saya kenapa sekarang speak up karena gue mikirnya wah ini udah keterlaluan gitu. Kan saya punya follower juga ya. Saya punya yang pro ke saya, melihat seperti ini kayaknya nggak ada baik-baiknya ya. Sedangkan saya belasan tahun saya nyari nafkahnya di entertain, saya pikir gitu, kan modal saya itu sosial media saya. Dia tuh dijelek-jelekan di sosial media sama Rizka sampai buruk namanya dia tuh di Bandung. Terutama di Bandung. Jadi bad image ya di Bandung ya. Iya. Jadi apa ya maksudnya? Jadi secara tidak langsung ya dia juga pengen memperbaiki namanya dia gitu, bahwa sebenarnya orang-orang yang dihasut sama perempuan itu tuh sebenarnya nggak ngerti masalahnya. Nggak ngerti masalahnya. Mereka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, itu tuh benar apa enggak. Tapi mereka malah ikut-ikutan, malah jadi ngebenci suami, malah jadi ikut-ikutan ngeposting, nge-repost, dikatain wanted lah, masang foto suaminya dia wanted segala macam, dijelek-jelekin.
sampai dia dikeluarin dari bandnya, Iya. dikeluarin dari kerjaannya, gitu kan, gara-gara perempuan itu hilang semuanya. Oke. Gitu sih. Oke. Sekarang terakhir apa yang ingin kamu katakan atau kalian katakan sama Rizka? Wah, siapa dulu nih? Kamu dulu. Siapa? Terserah. Oke, gue dulu ya kali ya. Ya tadi mungkin gue negasin lagi aja ya bahwa udah pernah bikin salah, udah. Maksudnya stop sampai situlah, jangan sampai apa ya, habitnya yang dulu pernah dia lakukan, tolong jangan diulangi lagi. Jangan melihat kita yang udah pernah terjadi, tapi lihat masa depannya aja sama anak-anaknya aja gitu. Karena kan dia juga pasti kan secara ideal, istri saya pengen doain mudah-mudahan cepat dapat jodoh, ya udah biar langsung bener lah ke depannya gitu ya, punya keluarga yang utuh gitu. Itu aja sih paling yang mau saya katakan. Ya maksudnya jangan banyak drama, karena kalau dia berdrama punya orang kreatif enak ya Mas ya, ada yang bantuin ya buat konten. Kalau dia drama dan sendiri itu pasti lupa. buat konten hiburan kan, konten hiburan. Kalau dia sendiri pasti one day dia akan lupa apa yang dia udah pernah ngobrolin atau yang dia udah setting gitu. Maksudnya natural aja, jadi orang yang natural aja. Kalau misalnya salah, kalau nggak bisa gitu sih. Kalau saya sih itu sih. Ini kayak lebih dari istri saya sih yang lebih ini. Iya sih, sama aja kayak gitu. Ya emang drama queen aja sih dia tuh. Jadi sampai sekarang juga masih belum menerima kekalahan. Kamu itu kan wanita, sama-sama wanita gitu. Saya wanita, kamu wanita. Jadi tolong posisikan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu ngalamin seperti saya gimana gitu. Kalau bisa kamu jangan ngulangin lagi. Jangan jadi perusak di rumah tangga orang lah gitu. Karena kalau kamu ngerasain pasti rasanya sakit banget gitu. Jadi stop jadi pelakor di luar sana, biar nggak dihujat lagi sama netizen. Nanti nangis lagi. Terus buat para suami juga ya, tolonglah jangan nyakitin istrinya. Karena dengan kalian nyakitin istri kalian itu sama dengan nyakitin ibu kalian. Gitu. Sakit rasanya. Luar biasa. Itu aja sih. Oke, iya. Masih belum menerima ya tuh sampai sekarang. Oke. Sekarang gini, saya pengen kalian berdua saling bicara. Gitu. Apa yang ingin kamu katakan ke istri kamu begitu pula istri kamu ke Tama? Saya pengen ini penonton kita kali ini melihat bagaimana ending dari perselingkuhan yang pernah kamu buat Tama ini berakhir dengan baik-baik saja dan happy ending, bukan dengan rusakin rumah tangga kalian. Saya pengen lihat dong, Tama mau ngomong apa ke istri kamu mau ngomong apa ke Tama. Saya dulu kali ya. Ya ini kesempatan terakhir mungkin ya buat saya. Ini adalah kesempatan yang paling luar biasa karena selama hidup saya mungkin saya nggak akan pernah tahu siapa saya kalau belum kena kejadian ini. Mungkin setelah ini saya bisa lebih tahu saya siapa, dan mungkin masalah ya cuman saya melihat hari ini dan ke depan aja. Belakang itu buat pelajaran buat saya. Jadi saya berterima kasih karena kamu udah terima saya, kamu udah bisa menerima dengan lapang dada. Saya yakin itu susah. Saya yakin itu butuh effort yang luar biasa gitu. Cuman kamu wanita yang hebat, kamu wanita yang luar biasa. Ketika saya tidak ada di rumah, pertama saya tidak ada di rumah, kamu mengurus orang tua saya, kamu mengurus anak-anak saya, ya itu udah luar biasa. Bahkan saya 8 bulan itu saya tidak menafkahi kamu gitu. Karena saya meninggalkan kamu di situ. Dan ini apa ya? Saya bilang sih jarang ya, dan ini bukan drama, bukan apapun, ini true story yang kita alami. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya buat kamu dan keluarga kamu. Mudah-mudahan aku bisa benar-benar menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Karena kalau yang benar belum tentu baik. Jadi baik aja dulu. Gitu aja sih. Amin. Kamu mau apa? Ya semoga apa yang kamu omongin ini sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan apa yang aku udah omongin. Pokoknya ya harus dong. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi gitu kan. Ya saya sih
nerima lagi dia karena satu memang kita nikah kita udah ada anak juga gitu ya. Iya. Kita udah ada anak juga dan saya minta sama Allah kalau misalnya memang saya masih berjodoh sama suami saya, kalau suami saya memang benar-benar tulus cinta sama saya minta dibalikan. Ngomong aja nggak apa. Enggak. Jadi saya tuh minta kalau misalnya memang suami saya yang nggak benar gitu, saya minta dijauhin gitu. Tapi kalau misalnya memang suami saya benar dan ini memang kelakuan dari orang lain, suami saya jadi seperti ini, saya minta dijauhin dan dibalikin semuanya rasa yang udah dia kasih sama orang lain, yang tadinya cinta mungkin menjadi benci gitu. Tapi Allah ngasih jawaban gitu semuanya. Ternyata pas setelah saya sholat tahajud, 1,5 jam setelah saya sholat tahajud, suami saya telepon saya minta balik. Dan dia bilang, saya nggak tahu apa-apa, saya tiba-tiba benci sama perempuan itu, kenapa ada perempuan itu di sini. Dia bilang. Iya. Seperti itu. Dan akhirnya saya menerima. Saya minta dia balik lagi minta lagi saya ke orang tua saya. Kalau kamu mau balik lagi ke saya, kamu minta lagi saya ke orang tua saya. Karena saya udah hampir cerai, saya udah hampir sama dia. Udah mutusin untuk cerai gitu. Jadi saya minta lagi sama orang tua saya, kalau kamu mau berani minta sama orang tua saya lagi dan kamu mau bertobat, istiqomah, saya mau terima kamu lagi. Iya. Seperti itu. Gitu maksudnya. Gitu ya? Keren. Iya. Peluk dong, cium dong. Oh, peluk. Dan ingat Tama, kamu disaksikan di puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan penonton ini. Jadi jangan kecewakan penonton kalian hari ini ya. Insya Allah, Mas, insya Allah. Jadi saksi loh mereka semua loh. Iya. Iya, saya mikirnya gini sih Mas, selalu yang saya saya sempat drop sih Mas, jujur aja saya drop karena semua berubah 180 derajat ya, semua teman-teman saya tinggalin saya, tinggalin saya. Cuman saya mikir gini, ada orang dia lahir dengan miskin, dia meninggal harus kaya gitu. Mungkin saya terlahir dengan banyak sekali dosa, saya harus meninggal dengan keadaan saya banyak amal. Iya bersih. Intinya begitu ya. Jadi emang saya tuh punya prinsip hidup itu bukan diukur tapi saya ukir. Mungkin sisa-sisa dari ini ke depan itu saya bakal ukir sama sesuatu yang lebih. Ya buat dengan dia indah. Ya. Dengan itu sih Mas. Gitu. Oke. Tama, Penny, thank you so much. Yes. Sama-sama. Jadi pelajaran buat semua. Dan intinya adalah buat Rizka, kalau ada hal yang menurut kamu Rizka tidak pas atau menurut kamu bilang enggak begini, silakan kamu juga kita kasih kesempatan buat klarifikasi karena saya harus berimbang ya. Ya, boleh. Oke. Terima kasih banyak. Maksudnya thank you ya. Thank you banget. Timnya thank you. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati